Suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Surah ini Makkiyah. Makkiyah. Dia disebut juga kemudian dengan Asy-Syifa. Lima rawahu ad-Darimi an Abi Sa'id marfu'an, Fatihatul kitab syifaa'un min kulli summin. Ya, hadisnya ini maudhu sebetulnya, hadisnya disebut keterangannya, tapi ada keterangan lain yang menguatkan. Asy-Syifa itu penyembuh, obat dari semua jenis penyakit yang dianggap sulit. Penyakit yang sulit itu ada dua. Awas, penyakit sulit ada dua. Satu, penyakit hati, maradul qalbi. Ini susah. Menemukan obatnya sulit. Obatnya cuma satu, cuma ada di Quran. Yang lain nggak ada. Demi Allah, iri hati, dengki, dendam, nggak ada obatnya. Datang ke apotek yang paling dahsyat, Kimia Farma. Masuk rumah sakit, Cipto, RSPAD, sampai dengan kemudian ke Hermina, tanya sana, masuk. Dok, saya pusing. Apa gejala yang dirasakan? Kalau teman saya beli kulkas baru, saya pusing. Nggak akan bisa dituliskan. Dokternya tersenyum kemudian menuliskan. Pergilah ke apotek sana, tuliskan Quran surah sekian, surah 17 ayat ke-82. Perangkat. Cari apotek alisan mana? Ini. Pak, apoteknya cuma buka malam Jumat, Pak. Kamis di Masjid Alisan. Siapa Bu apotekernya? Ustaz Adi Hidayat. Misal, misal. Ustaz lain banyak juga, carikan. Dirujuk lagi ke Al-Quran, nggak akan ditemukan. Iri hati nggak ada. Ya, resepnya nggak ada kecuali di Quran semuanya. Adanya di situ, makanya Quran disebut dengan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran surah ke-17 ayat 82, paling kiri di pertengahan. Jadi kalau Anda rajin baca Al-Quran, Anda akan dibebaskan dari penyakit hati. Bebas tuh. Awas, hati-hati, penyakit hati itu tidak mengenal siapa pemiliknya. Jangan dikira koruptor misalnya, hanya koruptor saja yang punya penyakit hati. Hanya pencuri misalnya, tidak. Ustadz itu juga bisa kena. Kiai bisa kena. Penuntut ilmu bisa kena. Kalau sudah kena penyakit hati, bahaya. Ustadz kena penyakit hati, sudah. Jamaah harus saya saja, nggak boleh ke ustadz lain. Bahaya. Karena Anda tidak menguasai semuanya. Ketika Anda berikan fatwa yang salah, salahlah semua murid Anda. Murid kena penyakit hati, bahaya lagi. Ustadznya bisa dimarahin. Ini aneh nih. Kalau sudah murid menyoal ustadznya, sudah nggak akan pernah dapat keberkahannya. Itu yang paling bahaya. Apalagi jika kemudian menyebarkan fitnah, menyebarkan ini dan itu, wah itu yang paling dahsyat. Itu dosanya banyak. Jangan cari masalah dengan ustadz lah, keuntungan nggak ada, dosa banyak. Pencuri pun nggak mau nyuri ustadz, nggak mau. Ambil tuh sendalnya ustadz, nggak mau, dosanya gede. Paham ya? Syifa. Nah itu satu. Jadi kalau rajin-rajin baca Quran, penghafal Quran, insya Allah itu penyakit hatinya akan dihilangkan oleh Allah. Hilang. Kalau menghafal Quran masih ada penyakit hati, berarti menghafal Qurannya salah. Karena menghafal Quran itu kalau dekat dengan Quran, itu nggak akan ada seperti itu. Yang rajin baca Quran nggak ada penyakit hati. Makanya rajin-rajinlah pejabat, rajin baca Al-Quran. Rajin. Ya, maaf ini, pedagang, pengusaha, rajin baca Al-Quran. Supaya bisa paham, kalau orang lain bisa lebih maju, jangan sakit hati, belajar. Karena rezeki sudah ditetapkan, gak usah marah-marah. Oh, sampai sibuk bikin rezeki orang, sampai gak tidur semacam-macam, rezeki sendiri gak dikejar pada akhirnya. Ketemulah rezekinya di rumah sakit, di opname, datang rezeki. Udah, capek penyakit hati itu, capek. Ya, kalau gak percaya silakan aja, capek. Kalau sudah rezeki ditetapkan, apapun bentuknya, jodohkah itu? Ya, apakah materi? Sudah gak apa-apa. Ya sudah, kita perbaiki diri kita. Ambil Al-Quran, mendekat kepada Allah, bacakan dia, lalu bertawakal kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Ya Allah, sentuhlah ia tepat di hatinya, supaya ia jadi milikku untuk selamanya. Wow. Catat. Sal. Paham ya? Nah itu asy-syifa. Yang kedua, syifa itu obat bagi penyakit fisik yang divonis tidak mungkin ada obatnya lagi. Penyakit fisik. Yang kalian kan penyakit hati, ini fisik. Kepala fisik. Awas. Pundak fisik. Lutut fisik. Kaki fisik.
Kepala, pundak, lutut, fisik. Perut, fisik. Sakit perut, fisik. Sakit kepala, fisik. Bisa macam-macam sebabnya. Ada yang misalnya musibah kecelakaan, ada yang kena binatang. Nanti dikisahkan di sini ada yang disengat kalajengking di zaman Nabi. Kalajengking Arab, Anda bayangkan. Disengat tuh. Disengat kepala suku. Sekarat kemudian kena racun sudah menyebar. Sana sini cari obat gak ada. Cari tabib gak menyembuhkan. Tabib itu tabib, bahasa Arab, dokter. Tabib itu dokter. Bukan tukang obat. Tabibun itu dokter, bukan tukang obat, ingat. Di tabib misalnya kan, obat mujarab. Mujarab itu bukan obat yang manjur asalnya. Dari kata jarraba yujarribu mujarrabun, yang sudah uji klinis. Yang sudah lolos uji klinis disebut mujarab. Makanya ada dulu obat mujarab, artinya obat yang sudah lolos uji klinis. Cobain pada tikus, cobain pada hewan ini, cobain pada hewan-hewan yang kira-kira ada sedikit kemiripan misalnya dengan manusia dari beberapa aspek. Cobain. Konsumsi oleh sebagian, bagus. Berapa dosisnya? Sekian, mujarab, sebarkan di masyarakat. Obat mujarab. Ya. Jadi kalau ada tukang obat katakan obat mujarab, ya di jalan-jalan pinggir tanya, sudah uji klinis belum? Kalau belum berarti bukan mujarab. Jelas ya? Tayyib. Nah, maka kemudian dicoba sana sini nggak sembuh. Sebelumnya ada rombongan sahabat mampir diacuhkan. Begitu nyari kemana-mana kemudian tersengat itu oleh kalajengking tadi, nggak ada yang bisa menyembuhkan, dikejar lagi lah kemudian rombongan sahabat tuh, rombongannya. Ditanya, adakah di antara anda yang mampu menyembuhkan? Satu orang angkat tangan mengatakan, insya Allah atau biiznillah, jika Allah berkehendak. Di bawah orang itu dibacakanlah Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah. Tanpa apapun, kemudian tanpa diulang-ulang berkali-kali pun. Sekali baca Al-Fatihah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sembuh. Karena itu Al-Fatihah pula disebut dengan surat ruqyah. Ya. Raqqa yurak kita raqiyatan. Raqqa yurak itu mengangkat sesuatu yang sebetulnya bukan di situ tempatnya. Misal begini. Ini ada spidol nih di atas gelas. Ini gelas bukan tempat spidol. Bukan tempatnya. Saya angkat kemudian spidolnya. Gelas Raqqaitul qalam minal kub. Saya mengangkat ini spidol dari gelas. Raqqait, ya. Pekerjaannya disebut dengan ruqyah. Saya sedang meruqyah spidol supaya keluar dari gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hilang. Allah berkehendak, hilang spidol. Paham? Nah, ini contoh saja. Ada penyakit tempatnya bukan di badan. Tempatnya bukan di kepala kita. Di kepala kita itu tempatnya pikiran. Di badan kita tempatnya nilai kebaikan. Tiba-tiba ada penyakit. Dari mana datangnya? Medis sudah nggak mungkin mengatakan ini mustahil pak. Ini nggak bisa pak. Kemasukan obat sudah nggak bisa. Mungkin tunggu saja pada waktunya. Maksudnya apa dok? Lalu kita beralih kepada Al-Quran. Dia wa yuqalu laha ruqyah. Di hadis Abi Sa'id fi sahih, ya. Disebut juga ruqyah karena hadisnya Abu Sa'id dalam As-Sahih, hina raqa biha ar-rajul al-salim faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Ketika beliau memberikan kemudian ruqyah kepada seorang tadi yang terkena tadi, ya, terkena racun dari kalajengking tadi, di ruqyah bacakan Al-Fatihah, bacakan sampai sembuh. Begitu sembuh diberi hadiah kambing cukup banyak. Dibawa ke Nabi karena takut itu gratifikasi. Tuh, bayangkan sahabat Nabi. Wih, saya bacain Quran dikasih kambing, takut gratifikasi. Takut gratifikasi. Anda bayangkan. Jadi kalau iman sudah ada itu, sekecil apapun dipertimbangkan apakah Allah ridha atau tidak. 1 rupiah pun. Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah. Kekuasaannya besar, datang ke istananya. Datang kemudian saudaranya bertamu malam-malam. Ketika bertamu langsung buru-buru matikan lampu. Bingung kemudian saudaranya, nyalakan lilin, dinyalakan. Kenapa engkau matikan lampu, nyalakan lilin? Kata Umar bin Abdul Aziz, saya mohon maaf. Ini lampu fasilitas negara. Anda kan datang ke sini sebagai pribadi karena saudara. Karena bawa keperluan pribadi, maka saya pun menggunakan hak pribadi yang punya saya. Lilin saya nyalakan. Saya takut ketika saya gunakan lampu, hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu milik negara. Wah, kalau seperti itu aman kehidupan. Tidak ada plat merah digunakan kepentingan pribadi. Maaf. Ya, contoh. Spesifiknya apa Ustaz? Oh, tidak perlu.
Ya, tidak perlu. Itu contoh saja dan bisa dirasakan oleh masing-masing. Kecuali negara mengizinkan, silahkan. Digunakan untuk kepentingan tertentu. Kalau tidak, jangan dipakai. Berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat hukumannya. Artinya